Rismon makin blingsatan menantang semua orang, emang lu siapa? Drama politik Indonesia kembali menghadirkan satu tokoh yang berubah lebih cepat dari arah angin. Rismon Sianipar, yang sebelumnya berdiri di barisan penuduh ijazah palsu, kini justru berbalik arah, mengakui keaslian ijazah Joko Widodo. Bukan hanya berbalik, ia juga datang dengan gaya baru, menantang siapapun untuk debat terbuka. Masalahnya bukan pada perubahan sikap. Dalam dunia rasional, perubahan pendapat adalah hal wajar. Namun, yang menjadi persoalan adalah kecepatan, timing, dan arah perubahan itu. Dari oposisi keras menjadi pembela, dari penuduh menjadi pembenar, dari peneliti menjadi penantang. Publik tentu berhak bertanya, ini proses ilmiah atau sekadar reposisi? Lebih menarik lagi, tantangan Rismon kepada Roy Suryo justru berujung penolakan mentah-mentah. Kuasa hukum Roy bahkan tidak tanggung-tanggung menyematkan label pengkhianat. Keras, ya, berlebihan, belum tentu. Dalam logika sederhana, kredibilitas adalah mata uang utama seorang peneliti. Ketika seseorang mengakui bahwa penelitiannya keliru, itu bisa menjadi tanda kejujuran, atau justru bukti bahwa fondasi awalnya rapuh. Dan ketika pengakuan itu diikuti dengan langkah merapat ke pihak yang sebelumnya dituduh, maka persepsi publik sulit diarahkan ke arah netral. Disinilah problem utamanya, Rismon ingin berdebat, tetapi legitimasi moralnya dipertanyakan. Ia menantang, tetapi posisinya dipandang tidak lagi berdiri di atas pijakan yang konsisten. Lalu muncul pertanyaan yang lebih mendasar, debat untuk apa? Jika tujuannya adalah mencari kebenaran, maka ruangnya adalah pengadilan, bukan panggung retorika. Jika tujuannya adalah pembuktian ilmiah, maka mekanismenya adalah publikasi akademik, bukan tantangan terbuka ala duel intelektual. Namun, jika tujuannya adalah panggung, maka semuanya menjadi masuk akal. Dan di titik ini, publik mulai mencium sesuatu yang lebih dari sekadar perbedaan pandangan. Sementara itu, kubu Ahmad Khozinuddin memilih jalur hukum sebagai arena utama. Mereka menolak debat terbuka dengan alasan sederhana, tidak relevan. Sikap ini bisa dibaca sebagai kehati-hatian, atau bahkan ketidakbergunaan. Lagi-lagi, semuanya tergantung dari sudut pandang mana publik melihat. Namun satu hal yang sulit dibantah, polemik ini telah bergeser dari substansi ke personal. Dari soal ijazah menjadi soal integritas. Dari data menjadi drama. Dan seperti biasa, ketika substansi menghilang, yang tersisa hanyalah kebisingan. Rismon mengatakan, kebenaran itu menyakitkan. Pernyataan yang terdengar filosofis, tetapi terasa ironis. Karena dalam konteks ini, yang terasa justru bukan sakitnya kebenaran, melainkan kaburnya konsistensi. Publik tidak kekurangan opini, yang kurang adalah kejelasan. Apakah ijazah itu asli? Apakah proses hukum akan menjawabnya secara final? Atau semua ini hanya akan berakhir seperti banyak polemik lain, ramai di awal, sunyi di akhir. Satu hal yang pasti, ketika seseorang berubah posisi secara drastis lalu menantang semua orang untuk berdebat, pertanyaan paling sederhana justru menjadi yang paling relevan. Emang lu siapa? Karena dalam dunia yang dipenuhi klaim dan kontraklaim, bukan siapa yang paling lantang yang akan dipercaya, melainkan siapa yang paling konsisten. Dan sejauh ini, konsistensi itulah yang justru tampak paling langka.